langsung aja. Laporan arus kas adalah penting bagi sebuah bisnis. Salah satu hal yang krusial dan terpenting adalah laporan keuangan usaha. Dalam menyusun laporan akuntansi usaha diperlukan ketelitian yang tinggi agar tidak ada kesalahan. Salah satu laporan keuangan yang bermanfaat untuk usaha yaitu laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow statement. Nah, untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah ini. Apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas, penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis. Pada cash flow, di dalamnya meliputi total kas yang masuk berupa tunai maupun investasi tunai dari kamu selaku pebisnis. Selain itu, jumlah kas yang dikeluarkan seperti beban yang harus dibayarkan dan utang. Fungsi laporan arus kas sederhana. Pada dasarnya, cash flow memiliki beberapa fungsi dan tujuan, tapi salah satu fungsi laporan arus kas adalah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha kamu. Selain itu, masih banyak fungsi lainnya, yaitu sebagai prediksi cash flow pada periode berikutnya berdasarkan data yang saat ini, sebagai dasar pengambilan keputusan kamu untuk meningkatkan kinerja karyawan, mengetahui laba bersih, serta untuk mengukur keberhasilan bisnis kamu. Komponen laporan arus kas. Pada penyusunan laporan arus kas sederhana usaha kamu, ada komponen utama yang harus kamu catat pada laporan nantinya. Di antaranya yang pertama, arus kas kegiatan operasional. Komponen arus kas ini berasal dari kegiatan operasional kamu berupa transaksi kegiatan. Transaksi yang tercakup pada arus kas kegiatan operasional ini adalah pemasukan dan pengeluaran usaha. Contoh gaji karyawan, pembayaran pajak, pendapatan konsumen, dan lainnya. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas investasi. Arus kas investasi adalah pemasukan serta pengeluaran yang berkaitan dengan investasi jangka panjang pada usaha kamu. Misalkan aset jangka panjang, aset tidak berwujud, dan penerimaan serta penjualan aset tetap. Yang ketiga, arus kas kegiatan pendanaan. Ada komponen yang berasal dari kegiatan pendanaan atau penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembiayaan dividen, pelunasan kredit dari bank, dan saham. Ada dua metode laporan arus kas. Penyusunan laporan arus kas sederhana yang kamu harus ketahui sebagai pebisnis untuk menyusun laporan keuangan kamu. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Pencatatan yang dilakukan di metode langsung atau direct method ada 3 kegiatan utama, yaitu investasi, pendanaan, dan operasional. Pada metode ini, kegiatan operasional usaha dibagi menjadi 2, di antaranya kas masuk dan keluar. Lalu selanjutnya disusun menjadi beberapa jenis penerimaan kas dan pengeluaran. Kalau kamu menyusun laporan keuangan arus kas dengan metode ini, kamu bisa mengetahui dari mana saja alokasi sumber dana serta pemakaian kas. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Sedangkan metode tidak langsung menyusun laporannya mulai dari laba bersih. Selanjutnya, kamu menyesuaikan untuk penerimaan serta beban yang berkaitan dengan pemasukan dan pembayaran kas. Kalau kamu menggunakan metode indirect, data yang disajikan berfokus pada perbedaan laba bersih dengan aliran kas kegiatan operasional. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.